Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyuwangi. Saya Tridia Astuti dari SDN 3 Sumbermulyo. Saya Siti Badriah dari SDN 3 Sarongan. Saya Hadi Sulistiawati dari SDN 2 Kratenan. Kami akan melaksanakan demonstrasi konstek dual modul 2.3 untuk coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Badriah. Hari ini kita akan berbincang sebentar ya untuk merencanakan pendampingan pengembangan diri, terutama dalam kompetensi seorang coach pada kegiatan coaching. Tapi saya mau bertanya dulu nih, apa yang Ibu inginkan untuk capai melalui pendampingan ini? Saya ingin kompetensi saya sebagai coach bisa berkembang, Bu. Terutama di bagian mendengarkan aktif ya. Karena saya merasa hal itulah yang masih kurang dalam diri saya. Baik Bu, menurut Ibu, apa saja indikator seorang coach itu sudah atau sedang mendengarkan aktif dalam menyimak? Kalau menurut saya, ciri-ciri orang yang mendengarkan aktif atau menyimak itu saat mampu merangkum dari rekan bicaranya, lalu juga tidak berasumsi atau melabeli rekan bicaranya. Kemudian seorang coach yang menyimak bisa mendapat kata kunci dari cerita coachingnya. Begitu ya. Dalam pemahaman Ibu, supaya seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif dalam menyimak, apa yang harus disiapkan oleh kita ini? Yang pasti harus memiliki kesadaran diri dan mampu hadir secara penuh, lalu menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Baik Bu, sepertinya kita sudah punya gambaran ya apa yang akan kita lakukan ke depan. Kita akan fokus mengembangkan kompetensi coach pada bagian mendengarkan aktif dalam menyimak. Untuk rangkuman hasil pembicaraan kita ini akan saya kirim kepada Ibu, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Kemudian kira-kira kapan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Kebetulan besok saya akan melakukan coaching bersama rekan sejawat ya Bu. Apakah Ibu bisa hadir dalam kegiatan tersebut? Baik Bu, saya akan hadir dan ikut dalam kegiatan tersebut. Lalu setelahnya kita bisa merefleksikan hasil dari perencanaan yang kita buat hari ini. Ya Bu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu dalam mendampingi saya hari ini dan besok. Sama-sama Bu, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum Putri. Gimana kabarnya hari ini? Ngomong-ngomong, kemarin Putri mencari saya ya? Iya, dia sudah lagi juga. Kemarin lagi saya mencari surat. Oh iya. Baiklah Bu, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan rasa jutek Ibu itu? Terima kasih Bu. Kemarin saya itu rasanya juga ingin menangis
saya itu sebenarnya punya masalah Bu di dalam kelas saya. Saya melihat itu kelas saya itu kan kotor, setiap hari saya sudah selalu bersupres anak-anak untuk piket. Nah, jawabannya anak-anak itu saya sudah piket Bu, pulang sekolah saya sudah piket. Nah, itu pulang sekolah, tapi ketika saya melihat di pagi hari itu masih banyak sekali sampah di laci, masih banyak sekali juga sampah yang ada di lantai. Itu kan kurang indah untuk dilihat. Seperti itu Bu. Oh iya. Jadi akhir-akhir ini Putri itu merasa jutek karena setiap masuk kelas melihat di kelas itu banyak sampah dan anak-anak tidak peduli dengan sampah tersebut. Begitu ya Bu? Iya Bu. Jadi saya merasakan bahwa anak-anak itu untuk kesadaran lingkungan kebersihan itu memang masih kurang Bu. Nah, ketika anak-anak itu membuang sampah itu dengan seenaknya, padahal di dalam kelas itu sudah ada tempat sampah. Kemudian di luar kelas juga ada tempat sampah. Jadi sebenarnya kami itu sudah membedakan sampah kering dan sampah yang basah. Namun saya seringkali melihat anak-anak setelah mengoroti pensilnya, kemudian habis makan, itu bungkusnya tidak langsung dibuang di tempat sampah Bu. Jadi seperti ogah-ogahan seperti itu anak-anak. Lebih enak ditaruh di laci. Kira-kira Ibu tahu nggak penyebabnya anak-anak itu kurang sadar dalam mengelola sampahnya? Penyebab yang masih Ibu rasakan lagi selain anak-anak kurang sadar itu kira-kira apa lagi Bu? Mungkin selain kurang kesadaran terhadap lingkungan, mungkin anak-anak juga tidak terbiasa juga Bu, atau mungkin di dalam rumah mungkin. Jadi kan kita kalau di sekolah kita sudah membiasakan anak-anak untuk selalu membuang sampah di tempatnya. Nah, namun kalau di dalam rumah kan kita juga nggak tahu ya Bu ya, mungkin di lingkungan rumahnya anaknya membuang sampah, makan, di berjalan, terus ditaruh di mana pun, nggak ditaruh di tempat sampah. Mungkin itu penyebab juga ya Bu ya. Jadi saya itu yang merasakan setiap pagi saya sudah memotivasi anak-anak, saya juga selalu mengajak anak-anak untuk program kebersihan, kesadaran tentang lingkungan. Bahkan saya sendiri pun kalau pagi itu, kalau anak-anak dibilangin udah istilahnya nggak ngereken seperti itu, ya sudah saya ambil sapu sendiri. Nah, mungkin dengan cara saya mengambil sapu, kemudian saya menyapu di kelasnya. Nah, memang ada beberapa anak itu yang antusias, yang sadar, sehingga mereka itu mau membantu saya untuk menyapu. Jadi meskipun tidak tiket, mereka itu mau membantu saya. Padahal kan kalau sampah kotor itu kan banyak sekali dampaknya ya Bu ya. Dampaknya itu kan pasti nanti banyak sekali kuman, banyak nyamuk, apalagi musim-musim sekarang ini itu kan banyak nyamuk juga, banyak yang sakit karena kuman berdarah. Jadi saya sudah menjadi memotivasi, juga saya sudah menjadi, buat saya sih rasanya saya juga menjadi contoh juga untuk anak-anak. Tapi masih ada beberapa anak itu yang kurang sadar akan kepedulian itu. Kira-kira Ibu dengan permasalahan tersebut, Ibu Tri sejauh ini kan sudah melakukan sudah beri contoh anak-anak dengan nyambung, kemudian Ibu motivasi. Selain itu adakah lagi Bu cara Ibu untuk menyadarkan anak-anak? Mungkin dengan cara mendatangkan penyuluhan atau sosialisasi tentang lingkungan kesehatan atau lingkungan yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu Bu. Biasanya sih memang ada sosialisasi, itu kita dari pihak ketiga dengan PT itu memang biasanya kita
Bu rencana Ibu tadi. Yang pertama Ibu sudah memberi contoh, kemudian yang kedua motivasi, terus kemudian lagi mendatangkan pihak ketiga untuk sosialisasi. Sangat bagus sekali Bu dalam memberikan contoh itu. Terus selanjutnya rencananya Ibu kapan ini mau dilaksanakan Bu? Rencananya ya segera mungkin, karena kalau kita mengolor-olor waktu nanti kan dampaknya akan semakin panjang. Jadi ya sesegera mungkin saya ingin melaksanakan sosialisasi. Iya, bagus sekali ya Ibu ini solusi-solusinya yang sudah diberikan itu sangat bagus sekali. Terus kemudian Bu, saya juga pengen nanti ya setelah Ibu berbincang dengan saya pengen tahu hasilnya seperti apa nantinya. Mungkin Ibu bisa ketemu lagi dengan saya. Oh ya Bu, nanti saya akan memberitahu hasilnya kepada Ibu tentang kegiatan atau rencana yang sudah saya laksanakan. Mudah-mudahan Bu nanti kesadaran anak itu lebih penuh lagi, dan tanpa diperintah anak-anak itu sudah punya rasa kesadaran diri. Kalau misalkan di dalam kelasnya itu kotor, anak-anak itu langsung antusias untuk mengambil sampah dan langsung membuang di tempat sampah. Iya, bagus sekali ya Bu. Ibu dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu rasakan setelah bertemu dengan saya? Yang saya rasakan setelah bisa memotivasi saya dengan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu ya, kita sama-sama terinspirasi dengan juga menginspirasi saya, nanti bisa saya terapkan juga di lembaga saya. Terus terima kasih juga atas waktunya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas pertemuan hari ini. Saya tunggu progresnya Ibu, kita ke depannya seperti apa. Saya ingin dengar nanti hasil dari rencana-rencana Ibu. Terima kasih ya Bu Ayu sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Putri. Nah, dulu ya. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Bu Badria. Alhamdulillah. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang apa nih? Iya nih Bu, saya ingin sharing mengenai refleksi kegiatan coaching yang sudah saya lakukan kemarin dan sempat diobservasi oleh Ibu. Oke, bagian yang mana itu yang ingin direfleksikan? Itu Bu, mengenai kompetensi coach terutama di bagian mendengarkan aktif atau menyimak seperti yang sudah kita rencanakan kemarin. Baik, selama kegiatan coaching kemarin yang Ibu lakukan, apa yang didapat berkaitan dengan kompetensi coach, yaitu mendengarkan aktif dalam menyimak? Selama kegiatan coaching kemarin, saya sudah menyiapkan not kecil untuk mencatat hal-hal penting selama pembicaraan saya dengan coaching. Lalu juga saya mencoba untuk hadir secara penuh dengan memposisikan badan saya menghadap coaching sehingga kami bisa bertatap muka dengan baik. Baik, lalu inspirasi apa yang timbul dari pengalaman tersebut? Untuk mendengarkan aktif atau menyimak butuh kesadaran penuh terus-menerus. Jika saya tidak waspada, maka saya sudah tidak hadir lagi secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Itu yang menghambat proses menyimak berjalan dengan seharusnya. Iya,
Hal tersebut harus kita jaga terus menerus ya Bu ya. Nah, saya sempat lihat kemarin Ibu memainkan pen yang ada di tangan Ibu. Apa yang ada dalam pikiran Ibu? Saat itu saya ingat saya sedang berpikir hal yang lain. Namun saya segera sadar dan saya kembali ke hadir penuh di ruangan itu dan kegiatan coaching tersebut. Baik Bu, hal apa lagi yang Anda dapatkan selama kegiatan coaching? Ketika saya mendengarkan aktif dalam menyimak, saya bisa merangkum cerita dengan baik, membuat catatan kecil, terhindar dari asumsi, pelabelan atau konfirmasi kepada coaching, dan mendapat kata kunci dari keseluruhan cerita coaching. Namun yang kurang adalah saya sempat melenceng dari yang itu. Ya benar, selama kegiatan coaching kemarin saya amati Ibu sudah mempraktekkan ciri-ciri menyimak atau mendengarkan aktif. Nah, sekarang dari semua pengalaman tersebut, apa yang akan Ibu lakukan ke depan terkait kompetensi coaching ini? Dari pengalaman ini, saya akan meningkatkan keterampilan untuk hadir secara penuh saat coaching, sehingga saya bisa benar-benar menyimak dengan baik. Oh, begitu ya. Baik Bu, saya senang sekali dengan kegiatan kita hari ini. Selama pembicaraan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya dapat banyak Ibu, bahwa untuk mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching harus diawali dengan kehadiran penuh dan juga didukung oleh faktor-faktor lain seperti tidak berasumsi, merangkum cerita coaching dan membuat catatan-catatan kecil. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa terus dikembangkan ya Bu ya, sehingga kompetensi Ibu dalam melakukan coaching semakin meningkat. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kita hari ini. Selamat berkarya. Assalamualaikum Bu Hani.